Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Elita dengan NIM 0701 1282 126057. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga bersifat universal. Hak pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Sejarah perkembangan HAM. Pada awal perkembangannya, HAM dimulai tatkala ditandatangani Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles pertama. Dalam hubungan inilah, maka perkembangan HAM itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Perkembangan selanjutnya, HAM dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individualnya kepada penguasa. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika human rights itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut, dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok Konstitusi Negara Amerika Serikat pada tahun 1787 yang mulai berlaku 4 Maret 1789. Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20, memformulasikan 4 macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan The Four Freedom, yaitu yang pertama freedom of speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Yang ketiga, freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Dan yang terakhir, freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi sosial budaya, dan yang kelima hak asasi untuk mendapatkan tata cara perlindungan. Pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Macam-macam pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Macam-macam pelanggaran HAM ringan diantaranya seperti melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, dan melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Pelanggaran HAM berat merujuk pada beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Ada 2 macam pelanggaran berat, yaitu genosida dan kejahatan manusia. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama. Kejahatan terhadap manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Lembaga-lembaga HAM di Indonesia. Yang pertama ada Komnas HAM, yang kedua ada Komnas Perempuan, yang ketiga ada Pengadilan HAM, yang keempat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan yang terakhir Kepolisian Republik Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.